Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ayrin Arinti Putri, mahasiswa program studi Sains Aktuaria dari Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya mendapatkan satu pertanyaan menarik mengenai sistem jaminan kesehatan di Indonesia. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana jika suatu hari nanti kita atau keluarga kita membutuhkan biaya rumah sakit yang sangat mahal? Nah, di Indonesia, jutaan orang mengandalkan sistem jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Nah, apakah hal ini sudah terrealisasi dengan baik atau hanya sebuah harapan? Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Nah, BPJS diluncurkan pada tahun 2014. BPJS Kesehatan hadir sebagai wujud nyata dari cita-cita negara, di mana BPJS diharapkan mampu memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Lebih dari 20 juta penduduk Indonesia kini terdaftar sebagai peserta, menjadikan BPJS sebagai program jaminan kesehatan nasional terbesar di dunia. Sebuah pencapaian yang patut dibanggakan. Namun, di balik angka yang membanggakan itu, ada realita yang perlu kita bicarakan dengan jujur. Pertama, masalah antrian dalam pelayanan. Nah, siapa di antara kita yang belum pernah mendengar keluhan panjangnya antrian fasilitas kesehatan yang melayani BPJS? Pasien harus datang subuh-subuh hanya untuk mendapatkan nomor antrian. Bahkan di beberapa daerah, pasien terpaksa bermalam di depan puskesmas. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pengalaman nyata jutaan rakyat Indonesia setiap harinya. Masalah antrian ini bukan semata-mata kesalahan BPJS, melainkan cerminan dari ketimpangan distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas yang belum merata di seluruh pelosok negeri. Di kota besar, fasilitas memang cukup memadai. Namun, bagaimana dengan saudara-saudara kita di daerah terpencil? Di sanalah tantangan sesungguhnya berada. Nah, masalah yang kedua mengenai defisit keuangan yang terus mengintai. Isu berikutnya yang tak kalah serius adalah soal keuangan. Selama beberapa tahun, BPJS Kesehatan mencatat defisit yang cukup besar. Pemerintah berkali-kali harus melontarkan dana talangan agar program ini tetap berjalan. Lalu, siapa yang harus menanggung beban ini? Pada akhirnya, kita semua sebagai wajib pajak dan peserta. Nah, penyebab defisit pun beragam. Masih banyak peserta yang mendaftar saat sakit dan berhenti membayar iuran ketika sudah sembuh. Fenomena ini disebut adverse selection. Mereka yang paling butuh justru paling banyak mengklaim, sementara yang sehat memilih untuk tidak aktif membayar. Ini adalah tantangan klasik sistem asuransi sosial di mana-mana. Yang ketiga adalah persoalan iuran dan keadilan sosial. Kenaikan iuran BPJS yang sempat terjadi beberapa kali pun menuai polemik. Di satu sisi, kenaikan iuran memang diperlukan agar sistem tetap berjalan. Namun, di sisi lain, bagi masyarakat kelas bawah yang berpenghasilan tidak tetap, kenaikan iuran terasa seperti beban tambahan yang berat di tengah tekanan ekonomi yang sudah menghimpit. Yang menjadi pertanyaan mendasar, apakah sistem ini sudah benar adil? Benar-benar adil? Apakah mereka yang paling rentan justru mendapatkan akses terbaik? Atau justru sebaliknya? Birokrasi yang rumit, persyaratan yang panjang, dan ketidaktahuan akan prosedur membuat masyarakat miskin justru paling kesulitan mengakses layanan yang seharusnya menjadi hak mereka. Nah, tantangan yang keempat mengenai digitalisasi dan literasi. Di era digital seperti sekarang, BPJS Kesehatan telah berupaya melakukan transformasi digital melalui aplikasi mobile jaminan kesehatan nasional. Pendaftaran online, cek status kepesertaan, hingga konsultasi dokter kini bisa dilakukan dari genggaman tangan. Langkah ini patut diapresiasi. Namun, kita juga harus jujur bahwa tidak semua masyarakat Indonesia melek teknologi, apalagi terkhusus dengan lansia, masyarakat di pedalaman, dan mereka yang tidak punya akses internet. Mereka semua adalah peserta BPJS yang sama. Namun, digitalisasi tidak boleh meninggalkan mereka di belakang. Nah, BPJS Kesehatan adalah instrumen keadilan sosial yang paling konkret yang kita miliki hari ini. Ketika seorang ibu di pedesaan bisa melahirkan tanpa harus menjual sawah, ketika seorang buruh bisa dioperasi tanpa harus berutang ke seluruh keluarga, itulah wajah BPJS yang sesungguhnya. Namun, agar cita-cita itu terus hidup, kita semua punya tanggung jawab. Pemerintah harus memastikan pendanaan yang berkelanjutan dan distribusi layanan yang merata. Fasilitas kesehatan harus terus meningkatkan kualitas pelayanan, dan kita sebagai peserta mari bayar iuran tepat waktu, gunakan layanan dengan bijak, dan tidak mendaftar hanya saat sakit. BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah semata, ia adalah milik kita bersama, dan baik atau buruknya bergantung pada
mana kita sebagai bangsa merawatnya bersama. Nah, itulah hal tadi narasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.